Kisah dimulai di depan sebuah pusat perbelanjaan, ketika seorang wanita terlihat berjalan keluar bersama putri kecilnya. Setelah beberapa langkah, ia menyadari bahwa ponselnya tertinggal di dalam. Ia kemudian meminta putrinya untuk menunggu di luar sebentar sementara ia kembali masuk. Tanpa disadari, dari kejauhan seorang pria bernama Cyrus, pemimpin geng besar yang mendominasi dunia kriminal kota, mengawasi mereka. Begitu sang ibu menghilang ke dalam mal, gadis kecil itu langsung menjadi sasaran. Anak buah Cyrus mendekat dan menculiknya tanpa meninggalkan jejak. Waktu berlalu. Gadis kecil itu tumbuh menjadi wanita dewasa yang dikenal sebagai Case. Tubuhnya dipenuhi tato, tanda bahwa ia telah lama hidup dalam lingkaran dunia kriminal. Meskipun tampak tangguh di luar, hatinya masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu dan luka yang tak pernah sembuh. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang gadis bernama Emma berada di kamarnya. Ia gelisah setelah mendengar keributan di lantai bawah, pertengkaran sengit antara ibu dan ayah tirinya. Dalam kecemasan itu, telepon tiba-tiba berdering. Ayah kandungnya, Bob, seorang agen intelijen yang telah lama bekerja di dunia spionase, meneleponnya. Mendengar suara ayahnya, Emma langsung merasa tenang. Emma sangat merindukannya, dan selalu merasa lebih kuat setiap kali mendengar suaranya. Bob menenangkannya, lalu berjanji akan menjemputnya keesokan harinya untuk menghadiri pesta. Dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu, membuat Emma tersenyum bahagia lagi. Dengan hati yang lebih ringan, Emma turun ke bawah dengan maksud untuk menenangkan ibunya, tetapi langkahnya terhenti karena pemandangan yang mengejutkan. Di ruang tamu, Cyrus sudah berdiri di sana bersama seluruh kelompoknya. Ibunya segera menyadari bahaya besar. Saat itu, suami barunya, ayah tiri Emma, telah ditangkap. Panik, ibunya mencoba melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin hingga mencapai jembatan, tetapi anak buah Cyrus mengejarnya. Tanpa ampun, mereka menembaknya hingga tubuhnya jatuh ke sungai. Keesokan harinya, Bob tiba di rumah mantan istrinya bersama seorang rekannya. Ia membunyikan bel berulang kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Kecurigaan segera muncul, membuatnya mendobrak pintu. Hal pertama yang dilihatnya adalah tubuh tak bernyawa suami baru mantan istrinya. Dalam keadaan panik, Bob bergegas ke setiap ruangan, berharap menemukan Emma. Tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Ketika dia melihat ke arah jembatan, matanya melihat red di permukaan sungai. Beberapa hari kemudian, pemakaman mantan istrinya dan suami barunya diadakan. Bob hadir, tetapi pikirannya dipenuhi kecemasan. Dia masih tidak tahu siapa yang berada di balik serangan itu, apa tujuan mereka, atau kemana Emma dibawa. Beberapa waktu kemudian, dia pulang dan menemukan seorang wanita berdiri di depan pintunya. Wanita itu adalah Case. Tanpa ragu, dia mengatakan bahwa dia tahu siapa orang-orang yang dicari Bob, dan dia dapat membawanya langsung kepada mereka. Bob mempersilakan Case masuk dan mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan. Case kemudian mengungkapkan bahwa pemimpin kelompok itu bernama Cyrus, seorang bos kriminal besar yang mengendalikan hampir seluruh jaringan kriminal di kota itu. Dia memimpin sebuah geng dengan banyak anggota. Sebagian besar adalah anak muda yang dijebak melalui narkoba berbahaya sehingga mereka tunduk dan mengikuti semua perintahnya. Bob bertanya-tanya bagaimana Case mengetahui semua ini. Case menjelaskan bahwa dia pernah menjadi bagian dari kelompok itu, jadi dia sangat mengenal Cyrus. Mendengar pengakuan ini, Bob terkejut dan khawatir. Dia bertanya apakah Case benar-benar berniat melawan geng yang pernah membesarkannya, padahal dia tahu betul betapa kejamnya Cyrus. Bob kemudian menunjukkan beberapa foto korban pembunuhan. Dia yakin semua itu adalah perbuatan Cyrus, karena pembunuhan itu sangat brutal. Bob mempertanyakan mengapa pria itu tega membantai begitu banyak orang tanpa ampun. Case menjawab bahwa Cyrus dan semua orang di gengnya adalah pemuja setan. Mereka rela melakukan apa saja demi kepercayaan gelap itu. Bob bertanya apakah Case pernah terlibat dalam pemujaan itu. Case dengan tegas mengatakan tidak, karena dia sudah lama meninggalkan geng tersebut. Cerita kemudian kembali ke masa ketika Case memutuskan untuk meninggalkan kelompok Cyrus. Saat itu, dia dipukuli dengan brutal hingga hampir tewas. Tetapi seorang pria bernama Fireman, yang juga bagian dari geng tersebut, menembakkan tembakan ke udara dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Berkat bantuannya, Case berhasil melarikan diri, meskipun dia masih hidup dalam ketakutan. Dia menjauhkan diri dari kelompok itu, tetapi jauh di lubuk hatinya Bob percaya bahwa suatu hari Case akan kembali, dan benar saja, sekarang dia datang menawarkan bantuan. Bob kemudian bertanya mengapa Case ingin membantunya. Case menjelaskan bahwa masih ada kemungkinan putri Bob, Emma, masih hidup. Dia tidak ingin gadis itu mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Mendengar ini, Bob yang putus asa bersedia melakukan apa saja. Dia setuju untuk bekerja sama. Mereka pergi dengan mobil, dan Case mengatakan dia akan mengantar Bob ke setiap tempat di mana Cyrus beroperasi. Selama perjalanan, insting Bob sebagai mata-mata membuatnya tetap waspada. Dia memperingatkan Case bahwa jika ini adalah tipuan, dia tidak akan ragu untuk menembaknya di kepala. Case menenangkannya dan mulai menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dia diculik oleh Cyrus pada usia 11 tahun.
Sejak itu, dia dipaksa untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Dia telah melihat kengerian yang lebih buruk daripada neraka dengan mata kepalanya sendiri. Itulah mengapa, jika dia dapat menyelamatkan bahkan satu gadis dari kehidupan itu, dia akan melakukannya tanpa ragu. Baginya, Emma sekarang berada di jalan yang sama, dan dia ingin menghentikannya. Mendengar ini, Bob mulai mempercayai Case. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat Ferryman. Dia terkejut sekaligus senang melihat Case lagi. Case memperkenalkannya kepada Bob dan menjelaskan rencana mereka. Untuk mendekati Cyrus, mereka harus terlebih dahulu menyusup ke gengnya. Tetapi itu tidak mudah, karena semua anggotanya adalah pemuja setan yang tinggal di sebuah gereja. Untuk masuk, seseorang harus memiliki tato khusus seperti tato Case dan Ferryman. Bob akhirnya setuju. Ferryman mulai mentato tubuhnya, menutupi kulitnya dengan berbagai simbol. Namun Case merasa itu belum cukup. Dia mengambil alat tato dan secara pribadi menandai wajah Bob agar terlihat meyakinkan. Setelah itu, dia mengatakan bahwa Ferryman adalah seorang seniman tato, jadi jasanya harus dibayar. Bob menyerahkan uang sebagai pembayaran. Tunggu di sini. Cyrus tidak akan pernah membiarkannya hidup tenang. Namun Case bersikeras, mengatakan pekerjaan ini harus dilakukan karena menyangkut nyawa seorang gadis yang tidak bersalah. Akhirnya, Ferryman mengalah dan setuju untuk membantu. Dia memberitahu mereka bahwa Emma masih hidup, dan dia ditahan di tempat bernama Red Patrol. Informasi itu cukup bagi mereka untuk mengambil langkah besar selanjutnya. Dalam perjalanan berikutnya, Bob bertanya kepada Case kapan dia menyadari bahwa dia harus meninggalkan geng setelah bertahun-tahun hidup di dalamnya. Case kemudian menceritakan kepadanya tentang pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Suatu hari, ketika dia berada di supermarket, dia melihat seorang wanita yang dia yakini sebagai ibunya. Dipenuhi harapan, dia mendekatinya. Tetapi alih-alih pelukan hangat, wanita itu berteriak marah karena penampilannya yang kotor dan rusak. Pada saat itu, Case menyadari bahwa orang-orang seperti dia benar-benar dianggap salah, dan tidak ada orang baik yang ingin mendekat. Urus saja urusanmu sendiri, dasar perempuan gendut sialan. Dari pengalaman pahit itu, dia memutuskan untuk meninggalkan geng. Mendengar cerita itu, Bob menawarkan untuk membantunya menemukan orang tuanya. Tetapi Case dengan tegas menolak. Menurutnya, jika orang tuanya benar-benar peduli, mereka pasti sudah mencarinya sejak lama, tetapi kenyataannya tidak ada yang pernah datang. Case menambahkan bahwa tidak seperti dirinya, Bob benar-benar peduli pada anaknya dan bersedia melakukan apa saja untuk menemukannya. Kau tahu, ketika dia berhenti terlihat seperti, apa yang sebenarnya terjadi? Perjalanan mereka berlanjut hingga mereka tiba di sebuah klub besar. Di dalam, seorang pria bernama Errol langsung menghampirinya. Dia berpura-pura memulai percakapan, mengatakan bahwa dia selalu ingin bertemu dengannya. Errol mengamati Case dengan curiga, lalu memeriksa lengannya, memastikan apakah dia masih menggunakan narkoba. Dia menemukan bekas suntikan baru dan merasa senang, percaya bahwa Case benar-benar sedang mabuk dan tidak mencoba menipunya. Dari kejauhan, Bob mengamati dengan ragu. Dia berpikir seorang gadis yang sedang mabuk tidak mungkin bisa membantunya. Dalam hatinya, dia mulai berpikir bahwa mungkin Case hanya memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Bob kemudian memutuskan untuk meninggalkannya. Tetapi Case dengan cepat menyadarinya dan bergegas mengejarnya. Bertanya ada apa. Bob bersikeras bahwa dia tidak ingin bekerja dengan seorang pecandu. Case kemudian berteriak dengan emosional, menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak menggunakan narkoba. Dia menyuntik dirinya sendiri hanya untuk menipu Errol, karena dia tahu Errol tidak akan pernah mau berbicara dengannya jika dia sadar. Tapi lukanya sudah sembuh dengan baik. Mendengar itu, Bob menyadari bahwa Case sebenarnya berpikiran jernih dan hanya mencoba membantu. Dia meminta maaf dan bertanya informasi apa yang berhasil dia dapatkan dari Errol. Case menjelaskan bahwa Errol berencana bertemu Cyrus hari itu, dan mereka hanya perlu mengikutinya. Mereka menunggu dengan sabar. Ketika Errol keluar, Bob meminta Case untuk mengikutinya sendirian. Menurut Bob, jika ia mengikutinya sendiri, Errol pasti akan curiga dan tidak akan bertemu Cyrus. Ia meyakinkan Case untuk mempercayainya dan berjanji akan menemukannya lagi nanti. Case akhirnya setuju dan mulai membuntuti Errol. Namun setelah berjalan cukup jauh, anak buah Errol segera menangkap Case. Sejak awal, mereka sudah mencurigai kehadirannya dan yakin bahwa rencananya tidak benar. Mereka kemudian membawanya ke hadapan Cyrus. Sesampainya di sana, Cyrus segera menginterogasi Case. Dia bertanya mengapa dia mengikuti anak buahnya dan apa sebenarnya yang dia inginkan. Case berbohong, mengatakan bahwa dia ingin bergabung kembali dengan geng. Tetapi Cyrus tidak mudah mempercayainya. Dia tertawa sinis dan menekankan bahwa dia tidak sebodoh itu. Dia terus memaksa Case untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika Case tetap diam, dia dipukuli dengan brutal. Bahkan di bawah tekanan, dia bersikeras mengatakan bahwa dia hanya ingin bergabung kembali. Akhirnya, dia sedikit tenang dan bertanya apakah Case benar-benar ingin kembali. Ketika Case mengatakan ya, Cyrus memberinya pistol dan menjelaskan bahwa di gengnya tidak ada tempat untuk pengkhianat.
Dia mengatakan bahwa Errol adalah pengkhianat yang telah mencuri darinya sejak lama. Cyrus sebenarnya telah merencanakan untuk membunuh Errol hari itu, tetapi sekarang dia memberi Case kesempatan untuk membuktikan dirinya dengan menembak Errol di kepala. Jika ia berhasil, maka ia akan diterima kembali ke dalam geng. Case mengambil pistol dan melangkah maju. Ia menantang Errol sejenak, lalu berpikir, tetapi malah mencoba menembak dirinya sendiri. Ternyata pistol itu kosong dan tidak berisi peluru. Pelatuknya tidak berfungsi, membuat Cyrus tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan tersebut. Sementara itu, Bob terus mencari kemana-mana sampai akhirnya ia melihat seorang pria mengenakan pakaian Case. Tanpa berpikir panjang, Bob segera menangkap pria itu, mengancamnya, dan memaksanya untuk mengungkapkan lokasi Case. Pria itu menyerah dan membawanya ke Cyrus. Di sana, Cyrus dan anak buahnya tampak siap membunuh Case. Tetapi sebelum mereka dapat melakukannya, Bob datang menyerang dengan senjatanya. Dia menembak berulang kali dan berhasil membunuh banyak orang. Meskipun Bob tertembak di kaki, dia tetap melawan dan mengalahkan musuh yang tersisa. Setelah itu, dia berhasil menyelamatkan Case dan membawa gadis itu pergi dari tempat tersebut. Mereka kemudian tiba di sebuah motel untuk beristirahat. Di sana, Case berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi Bob tampak sangat terguncang secara emosional. Dia akhirnya mengakui bahwa apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan putrinya. Dia juga mengaku bahwa ketika mantan istrinya dan suaminya terbunuh, jauh di lubuk hatinya dia sebenarnya merasa sedikit lega. Itu karena dia tidak pernah menyukai mereka, terutama mantan istrinya sejak hari dia meninggalkannya. Setelah mengungkapkan sesuatu yang begitu berat, Bob menangis. Case mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka pasti akan segera menemukan putrinya. Jangan menyalahkan diri sendiri. Keesokan harinya, mereka pergi keluar. Saat Bob hendak masuk ke mobilnya, dia melihat salah satu anak buah Cyrus, yang bertato di sekujur tubuhnya, berdiri di depannya. Ketika Bob melihat ke bawah, dia melihat ular berbisa diletakkan oleh pria itu. Ular itu langsung menggigit Bob. Bob, kesakitan, terhuyung-huyung keluar dengan ular masih menempel padanya. Melihat ini, mereka segera membunuh ular itu. Mereka kemudian menangkap anak buah Cyrus dan terus menekannya untuk mengungkapkan lokasi Cyrus. Tetapi ketika dia menolak untuk berbicara, Case membunuhnya. Kau harus memberitahu kami. Tangkap bajingan itu. Bisa ular perlahan menyebar ke seluruh tubuh Bob sampai dia pingsan. Case membawa Bob dan membawanya ke seorang dukun yang dikenal sebagai Fireman. Fireman segera mengeluarkan bisa ular dari tubuh Bob. Ketika Bob bangun, dia melihat Fireman di depannya. Bob bertanya berapa lama dia berada di sana, dan Fireman menjawab bahwa dia telah berbaring di sana selama 2 hari dan perawatannya masih berlangsung. Tetapi dia meyakinkan Bob dengan mengatakan bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Dia telah memanggil seorang wanita bernama Mia yang bekerja untuk Cyrus. Melalui Mia, Bob dapat berbicara langsung dengan Cyrus. Tak lama kemudian Mia tiba. Mereka menunggu sampai Cyrus memanggil Mia. Begitu telepon berdering, Mia menyampaikan pesan bahwa mereka memiliki seorang gadis bernama Emma dan menginginkannya dengan harga berapapun. Jika Emma diserahkan, maka mereka akan meninggalkan Cyrus sendirian. Cyrus terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa dia tidak pernah membuat kesepakatan secara cuma-cuma. Jika mereka menginginkan Emma, maka mereka harus melakukan sesuatu untuknya. Dia mengatakan bahwa Errol telah mencuri uangnya. Tetapi sekarang Errol telah menjadi sangat berkuasa dan tinggal di sebuah villa tempat dia menyimpan semua uang itu. Cyrus menekankan bahwa jika mereka bisa mengambil kembali uang itu, maka Emma akan diserahkan. Setelah mengatakan itu, Cyrus mengakhiri panggilan. Ambil uangku dari Errol. Uang apa? Aku tidak tahu, mungkin nyawa kalian. Bob dan Case mulai merencanakan. Mereka tahu bahwa mencapai villa Errol tidak akan mudah karena itu adalah pusat transaksi narkoba. Tetapi jika mereka datang membawa narkoba, mereka bisa masuk. Mereka kemudian memberitahu Errol bahwa mereka memiliki sejumlah besar narkoba. Mereka membawa tas berisi pistol tersembunyi, lalu pergi ke rumah Errol. Saatnya beraksi. Begitu Errol muncul, mereka menyerang, membunuh semua orang satu persatu sampai mayat menumpuk di mana-mana. Semua anak buah Errol tewas. Errol sendiri mencoba melarikan diri dengan luka tembak di kakinya tetapi jatuh di dekat jembatan. Ketakutan, dia memohon agar nyawanya diselamatkan dan menawarkan semua uangnya. Tetapi Bob, yang sekarang tanpa ampun, menembaknya. Mereka kemudian mengambil semua uang itu. Keesokan harinya, mereka tiba di tempat Cyrus. Cyrus tampak senang melihat mereka dan memuji Case, bahkan memintanya untuk bergabung kembali dengan kelompoknya. Cyrus berjanji akan menyerahkan Emma setelah itu. Namun mendengar itu, Bob menjadi marah dan langsung menembak Cyrus. Cyrus hanya tertawa dan menanyakan uangnya. Bob menyerahkan uangnya, tetapi Cyrus melihat jumlahnya hanya setengahnya. Kemudian ia bertanya di mana sisanya. Bob dengan tenang menjawab bahwa ia tidak sebodoh itu dan hanya akan menyerahkan sisanya setelah ia mendapatkan putrinya.
Cyrus berpikir sejenak dan kemudian berkata bahwa mereka harus pergi ke barat sampai mereka mencapai sebuah gunung. Di balik gunung itu, akan ada seorang pria. Berikan sisa uang itu kepadanya, dan Emma akan diserahkan. Mereka pun pergi. Di sepanjang jalan, Case menyarankan agar Bob bergabung dengan kelompoknya untuk hidup damai, tetapi Bob menolak dan menganggapnya gila. Ketika mereka sampai di balik gunung, mereka melihat seorang pria dengan sebuah van. Begitu Bob menunjukkan uang itu, pria itu segera mengeluarkan Emma dari van, lalu pergi dengan van itu. Bob bergegas menghampiri Emma dan melihat wajahnya dipenuhi tato. Kondisinya sangat mengerikan sehingga Bob menangis melihatnya. Buang saja uang sialan itu. Tidak lama setelah van itu pergi, kembang api dinyalakan. Case dengan cepat menjelaskan bahwa mereka tidak punya banyak waktu karena kembang api itu adalah sinyal bagi Cyrus untuk membawa pasukannya dan membunuh mereka. Ia tahu kemana mereka harus pergi. Kemudian mereka berkendara dan tiba di suatu lokasi saat malam tiba. Case menekankan bahwa hanya ada dua pilihan, membunuh semua musuh atau dibunuh oleh mereka. Bob kini siap membunuh siapapun. Pertama-tama, ia membawa Emma ke tempat yang aman, memberinya senjata, dan memerintahkannya untuk menembak siapapun yang mendekat kecuali dirinya dan Case. Bob kemudian menuangkan bensin di sekitar area tersebut agar tidak ada yang menyadari itu adalah jebakan. Begitu mobil-mobil Cyrus tiba, Bob berencana untuk meledakkan semuanya. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil Cyrus yang penuh dengan orang mulai berdatangan. Begitu mereka memasuki area tersebut, Bob segera menyalakan api. Mobil-mobil itu meledak satu persatu. Tetapi masih banyak anak buah Cyrus yang tersisa. Mereka menyerang, dan Bob mulai menembak mereka satu persatu. Sementara itu, Case berdiri dengan senapan sniper, menembak siapapun yang berhasil lolos dari Bob. Sementara itu, seorang pria berhasil mencapai Emma. Tetapi Emma, yang sudah dipersiapkan oleh ayahnya, menembaknya. Setelah itu, ledakan besar lainnya terjadi dan situasi menjadi tenang. Setelah itu berakhir, Emma keluar dan melihat ayahnya terluka parah. Dia kemudian mengangkat Bob dan membawanya ke kantor polisi. Bob menerima perawatan medis. Beberapa waktu kemudian, setelah pulih, Bob melihat Case di kantor polisi. Dia berterima kasih padanya karena berkat dia berhasil mendapatkan putrinya kembali. Bob kemudian mengatakan bahwa dia ingin Case memulai hidup baru. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia telah menemukan keberadaan ibu Case. Sejak Case menghilang, ibunya telah lama berusaha mencarinya. Tetapi karena dia tidak pernah berhasil, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa Case bukan lagi bagian dari hidupnya dan memilih untuk melanjutkan hidup. Bob memberi Case alamat dan nomor telepon ibunya. Namun Case menolak, mengatakan bahwa semuanya belum berakhir baginya. Selama Cyrus masih hidup, dia tidak bisa meninggalkan dunia ini karena Cyrus telah menghancurkan hidupnya. Dia menyuruh Bob untuk menikmati hidup bersama putrinya, sementara dia harus menyelesaikan tugas terakhirnya. Setelah itu, Case mulai mencari keberadaan Cyrus. Tidak lama kemudian, dia menemukannya dan menembaknya hingga tewas. Dengan demikian, balas dendam Case terpenuhi. Setelah itu, dia pergi ke rumah ibunya. Dia melihat bahwa ibunya sekarang sudah tua dan telah menikah lagi, hidup bahagia dengan suaminya. Melihat ini, Case menangis, menyadari bahwa ibunya tidak lagi membutuhkannya dalam hidupnya. Dia kemudian meninggalkan tempat itu. Dengan demikian, film berakhir.